Perkenalkan, nama saya Silviana Kofi dengan nomor induk mahasiswa 1803030068 dari kelas B reguler pagi semester 5. Saya akan mereview buku yang berjudul The Cooperative Movement Globalization from Below yang ditulis oleh Richard C. Williams. Materi yang pertama yaitu sejarah dan teori dari gerakan koperasi. Koperasi dengan akar Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 menyebar ke seluruh dunia. Koperasi berbeda dari jenis perusahaan lain dalam beberapa hal. Mereka membutuhkan partisipasi setiap anggota di bawah prinsip satu bagian, satu anggota, satu suara, tetapi relatif bebas dari pemerintah dan intervensi luar lainnya. Mendorong distribusi sumber daya yang adil, tidak menghasilkan keuntungan bagi pemilik individu atau kelompok, dan berjuang untuk keberlanjutan sehubungan dengan penggunaan sumber daya dan energi. Ada 7 prinsip yang dikemukakan oleh Koperasi Rochdale sebagaimana diadopsi oleh International Cooperative Alliance pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa yang pertama, menawarkan keanggotaan sukarela dan terbuka. Yang kedua, diatur oleh partisipasi anggota demokratis, satu anggota, satu saham dan satu suara. Yang ketiga, beroperasi dengan investasi yang setara dan adil oleh para anggota. Yang keempat, tetap bebas dari intervensi dari pemerintah atau kekuatan luar lainnya, misalnya korporasi. Yang kelima, mendidik anggotanya dan masyarakat tentang hakikat, prinsip, nilai, dan manfaat koperasi. Yang keenam, mendorong kerjasama antar koperasi. Dan yang ketujuh adalah melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Koperasi ada di beberapa sektor ekonomi yang berbeda. Mereka bisa menjadi produsen, nilai tambah koops, pasokan dan distribusi koops, layanan koops, retail atau konsumen koops, pekerja koops, perumahan koperasi atau keuangan koperasi. 34 gerakan koperasi undang-undang antitrust yang disahkan di Amerika Serikat menjelang akhir abad ke-19 memiliki efek negatif yang tidak diinginkan pada koperasi. Koperasi telah berkembang biak di seluruh dunia sejak tahun 1980-an, menciptakan aktivitas koperasi di sektor ekonomi dan memperoleh bagian terhormat dari berbagai pasar mereka. Di beberapa bagian dunia termasuk Amerika Serikat, berbagai perusahaan dalam komunitas atau wilayah cenderung meningkatkan kualitas hidup meskipun pada dasarnya bersifat lokal. Koperasi dapat membentuk aliansi dan jaringan hukum lintas wilayah, negara, bahkan global. Karena intinya koperasi adalah mendistribusikan barang dan jasa secara lebih adil di antara semua anggotanya, bukan untuk mengumpulkan kekayaan bagi pemilik dan pemegang saham mereka. Mereka mewakili globalisasi yang ideal, demokratis, dan fungsional daripada yang telah dialami selama ini. Tujuan-tujuan ini tetap menantang dalam matriks individualistis dan kompetitif dari kapitalisme monopoli modern. Materi yang kedua yaitu membandingkan kerjasama, persaingan, dan upaya individu. Pengaturan kerjasama kerja kelompok ini tidak membedakan antara kerjasama dan persaingan, sehingga tidak mungkin untuk membandingkan dua gaya kelompok yang sangat berbeda ini, dan bahkan untuk memilih dua faktor dalam membandingkan usaha kelompok dan individu. Dalam menangani kelompok, sangat penting untuk mendefinisikan interaksi kelompok secara signifikan lebih dari sekedar kumpulan individu. Tentu saja kerjasama bisa akan berlaku dalam lingkungan persaingan. Penelitian genetik baru-baru ini tentang hipotesis gen altruisme atau gen kooperatif masih ada dalam tahap awal. Bahkan, jika faktor genetik seperti itu ada, itu hanya akan menjadi satu faktor di samping banyak faktor sosial budaya yang banyak diteliti. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi produktivitas, prestasi, kualitas penalaran, dan pembelajaran. Yang ketiga, model ekonomi standar dan globalisasi. 3 asumsi dasar tentang pasar bebas adalah: yang pertama, informasi tersedia secara bebas, setara,
dan bersamaan untuk semua penawar. Yang kedua, semua pembeli memiliki kesempatan yang sama untuk menawar di pasar. Dan yang ketiga, jika tidak dibatasi oleh kontrol pemerintah atau perusahaan, pasar akan menyebabkan ekonomi tumbuh. Pasukan dan permintaan tetap menjadi kendaraan model pasar bebas, tetapi pemasok mengendarainya bukan peminta. Pemasok dengan cerdik memasarkan barang-barang yang tidak perlu dan boros seperti CUV, dan untuk memperluas pasar memperlakukan tenaga kerja sebagai komoditas dan degradasi lingkungan. Gerakan demokrasi akar rumput di seluruh dunia memasukkan pembentukan koperasi sebagai bagian dari strategi mereka. Dalam model koperasi, pekerja juga menjadi anggota. Mereka mempekerjakan manajemen. Buruh menjadi orang lagi dan model koperasi, dan permintaan kembali menjadi pengemudi. Globalisasi bisa berdampak baik bagi dunia jika menjadi lebih demokratis, melayani semua orang, dan benar-benar datang sebagai globalisasi dari bawah. Materi yang kelima yaitu kerjasama dan keuangan mikro di Asia Tenggara dan Oseania. Bintang-bintang perkembangan koperasi di Asia Tenggara tentunya Grameen Bank of Bangladesh dengan model kelompok perempuan desa untuk meminjam, menabung, dan perbaiki keluarga. Muhammad Yunus, bankir untuk orang miskin, memimpin jalan menuju pengentasan kemiskinan di wilayah dunia itu. Memang model Grameen telah mendunia dengan 50 Grameen Foundation di 20 negara di seluruh dunia dengan total lebih dari 5 juta peminjam. Tingkat pertumbuhan agak melambat akhir-akhir ini karena persaingan dengan perusahaan perbankan komersial transnasional. Koperasi di Australia telah mengalami perjuangan yang jauh lebih sulit untuk bertahan hidup. Pemerintah Federasi Australia tidak pernah mendukung gerakan koperasi. Bahkan ada insiden penindasan yang disengaja terhadap koperasi. Baru-baru ini, 2 bank komersial swasta besar mengajukan tawaran serius untuk pengambilan beberapa serikat kredit. Tawaran itu gagal, tetapi filosofi ekonomi pemerintah terus memusuhi kerjasama. Koperasi di Asia Tenggara dan Oseania tetap bertahan dan bahkan berkembang. Keberlanjutan hasil ini sebagian besar disebabkan oleh kemampuan koperasi untuk melibatkan orang-orang di tingkat masyarakat paling bawah dalam pertumbuhan sosial ekonomi mereka sendiri dan peningkatan kualitas hidup. Materi yang keenam yaitu gerakan koperasi di India. Tantangan di masa depan termasuk terus berkurangnya kepemilikan tanah oleh anggota petani, menyusutnya ukuran keluarga, dan tingginya biaya tenaga kerja upahan. Tantangan ekonomi termasuk pergeseran permintaan ekspor baru-baru ini dari India ke produk seperti karet, kakao, dan kapulaga. 3 contoh usaha koperasi di India memiliki sejumlah faktor yang sama. Yang pertama, kelompok desa kecil belajar mengarahkan pembangunan mereka sendiri. Yang kedua, kelompok koperasi menggunakan prinsip keuangan mikro untuk memanfaatkan usaha mereka. Yang ketiga, semua jenis koperasi sedang menemukan cara untuk mereplikasi diri mereka sendiri dan melihat diri mereka menyebar ke wilayah yang semakin luas di India. Gerakan koperasi di India, swadaya koperasi desa diorganisir dan diarahkan oleh masyarakat. Mereka telah mengesampingkan model ekonomi standar dan telah menafkahi mereka sendiri. Ketiga jenis koperasi yang dijelaskan: koperasi pertanian ASP, koperasi ikan, dan koperasi susu. Anggotanya menggunakan prinsip keuangan mikro dan menggunakan proyek ekonomi mereka. Materi yang berikutnya yaitu Mondragon Basku, pengalaman kerjasama. Kerjasama terus tumbuh di Catalunya dan negara Basku, bahkan di tengah konflik pahit antara pendukung kemerdekaan dan pemerintah Spanyol. Sekolah Teknologi Koperasi Mondragon didirikan di bawah kepemimpinan yang berdedikasi dari Peter Arismendi dan
sekelompok kecil insinyur pada tahun 1940-an dan koperasi Mondragon bersiap untuk berproduksi dan pembentukan koperasi produksi baja Fagor pada tahun 1956. Baru-baru ini diharapkan para kebutuhan untuk memahami pasarnya. Mondragon Cooperative Corporations sepertinya merestrukturisasi organisasinya untuk mengoptimalkan manfaat bagi pekerja dan konsumen dan pada saat yang sama membentuk baterai baru dari 13 koperasi penelitian dan memastikan masa depan yang sejahtera. Hal yang dicapai sebagian setidaknya dengan penguatan suara buruh para majelis umum di Dewan Sosial dalam pembentukan kelompok semua pekerja di provinsi dan bangsa Basku. Mondragon Corporations sekarang mempertimbangkan tantangan utamanya untuk masa depan dalam mempertahankan keunggulan barang-barang manufaktur berteknologi tinggi dan keunggulan sistem distribusi. Dengan sistem distribusi yang dirancang dengan baik, tidak perlu di grosir konvensional. Koperasi di Amerika Latin. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin lebih besar di Amerika Latin dibandingkan dimanapun di dunia. Gerakan koperasi lebih buruk, lebih kesejahteraan rakyat biasa dengan PDB pendapatan per kapita rata-rata mengatakan bahwa PDB per kapita telah meningkat beberapa poin persentase sejak lembaga nafta mengaburkan fakta bahwa sejak nafta orang miskin menjadi semakin miskin dan yang orang luar biasa kaya bahkan semakin kaya. Di antara faktor yang berkontribusi terhadap distribusi suram kekayaan dan pendapatan adalah sikap kaku rasial yang bertahan dalam bentuk penolakan rendah sosioekonomi masyarakat. Kesan dari keseluruhan koperasi di Amerika Latin adalah bahwa gerakan ini tumbuh subur dan menjanjikan ekonomi yang lebih stabil dalam kehidupan yang lebih sejahtera bagi komunitas tersebut. Tekanan untuk membatasi kegiatan koperasi yang berasal dari beberapa sumber. Yang pertama, pemerintah membuat undang-undang dan perjanjian seperti NAFTA membatasi kemampuan koperasi untuk menawarkan produknya ke pasar dunia. Yang kedua, pasar modal yang menimbulkan hambatan untuk penerapan yang paling efektif dan kerjasama. Yang ketiga, lembaga pendidikan yang gagal memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk kompetensi di ekonomi abad ke-21. Yang keempat, praktek neokolonial yang sombong dari perusahaan tradisional. Tekanan-tekanan ini sedang diatasi untuk berbagai cara kreatif oleh orang-orang yang berpikiran kooperatif, baik yang negara yang disebut negara berkembang dan maju. Efeknya adalah gerakan kuat menuju globalisasi dari bawah. Upaya kerjasama Puerto Rico. Posisi paling timur Puerto Rico di antara Kepulauan Karibia dan Great Antilles berkontribusi pada pentingnya sumber daya dan kepemimpinan dalam perdagangan. Setelah Perang Dunia Kedua, warga dan legislator menjadi tertarik dengan gerakan koperasi. Model koperasi yang dipresentasikan ke Universitas 148 gerakan koperasi komunitas oleh seorang profesor tamu dari Universitas Nova Scotia pada tahun 1945 menawarkan alternatif model perusahaan eksploitatif yang dibawa ke Puerto Rico oleh perusahaan besar Amerika. Badan legislatif dibantu oleh ekonomi dari universitas segera menyusun serangkaian undang-undang yang membentuk departemen pemerintah untuk mendorong dan mendukung pembentukan koperasi. Selalu ada di Puerto Rico, masalah kapitalisme diselesaikan dengan pendanaan dan basic pajak umum pensemakmuran. Memanfaatkan koperasi terdiri dari mengajukan permohonan dukungan dan nasihat kepada pemerintah. Selalu ada perjuangan yang meyakinkan pemerintah bahwa kebutuhan, tuntutan, dan partisipasi mereka semuanya cukup tinggi untuk menjamin dukungan nasional.
Dalam sistem ini selalu ada bahaya bahwa pemerintah akan memberikan tekanan yang tidak semestinya untuk kontrol pengambilan keputusan. Apa yang membuat kerjasama bekerja? Undang-undang ini lazim disebut sebagai Magna Carta Koperasi karena membebaskan badan usaha koperasi untuk menandingi kegiatan perusahaan besar. Untungnya dari bahan legislasi Amerika Serikat tetap mendukung gerakan koperasi dan setidaknya pada titik ini cenderung menolak langkah-langkah untuk membatasi aktivitasnya. Di sisi lain, koperasi dikenakan pajak yang begitu aneh sehingga kebanyakan dari mereka membubarkan bisnis koperasi mereka dan sebisa mungkin menjadi pribadi yang mungkin merupakan maksud undang-undang. Beberapa negara berkembang pernah memberikan satu kali hibah atau bahkan mendukung koperasi tertentu, tetapi tidak di negara atau negara lain yang pernah membentuk departemen pemerintah untuk mempromosikan dan mendukung koperasi. Kegiatan koperasi dilindungi oleh serangkaian undang-undang yang melengkapi Undang-Undang Koperasi pada tahun 1941. Setelah seminar di Universitas Puerto Rico yang dipimpin oleh seorang profesor tamu dari Nova Scotia, Badan Legislatif Persemakmuran mengeluarkan undang-undang yang sangat komprehensif, Undang-Undang Asosiasi Koperasi Umum tahun 1946, termasuk pendirian Administración de Fomento Cooperativo. Sejak itu, berbagai undang-undang dan amandemen telah disahkan untuk memperkuat kerja pengembangan koperasi. Globalisasi dari bawah. Globalisasi yang didasarkan pada bentuk kompetitif kapitalisme hanya memupuk hubungan neokolonial dengan negara berkembang yang ditandai dengan konflik, kekerasan, dan perilaku reaksioner kesukuan baik di negara berkembang maupun maju. Kerjasama di sisi lain telah membuat ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial dan bahkan global layak lagi ribuan komunitas. Brian Martin dalam analisisnya tentang kekerasan dan proses globalisasi saat ini menyarankan 5 prinsip sebagai dasar untuk jenis ekonomi baru ini. Yang pertama, prinsip 1, kerjasama bukan persaingan harus menjadi dasar untuk semua aktivitas. Prinsip 2, orang dengan kebutuhan terbesar harus mendapat prioritas dalam distribusi produksi sosial. Prinsip 3, pekerja yang memuaskan harus tersedia untuk semua orang yang menginginkannya. Prinsip yang keempat, sistem harus dirancang dan dijalankan oleh orang-orang itu sendiri daripada otoritas atau ahli. Prinsip yang kelima, prinsip itu harus didasarkan pada non-kekerasan. Gerakan Koperasi Martin berbicara seolah-olah sistem seperti itu sepenuhnya ada di masa depan dan bahwa kita harus membangunnya dari awal. Yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan dan memastikannya tetap berfungsi. Gerakan koperasi sangat populer karena penekanannya pada demokrasi di tempat kerja, partisipasi pekerja, dan bahkan kepemilikan pekerja. Jadi pada dasarnya ia non-kekerasan. Bahkan ada beberapa ekonomi yang memperingatkan terhadap segala bentuk globalisasi. James berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan dari pasar modal yang progresif di bawah ini disebut dengan konsensus. Gerakan koperasi akar rumput adalah cara yang lugas dan lebih humanis. Sekian dari review materi yang saya bacakan hari ini. Terima kasih.